Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya rekan-rekan mahasiswa, pada hari ini saya akan membahas mengenai materi lanjutan dari fungsi if sebelumnya, yaitu mengenai fungsi sum if, count if, dan fungsi logika if and dan atau if or, ya. Oke, penggunaan sum if, count if, dan fungsi logika hampir sama sebetulnya dari yang sebelumnya. Hanya yang membedakan untuk di materi if kita hanya fokus dengan satu kondisi, ya, satu kondisi untuk menentukan apakah nilai tersebut benar atau salah gitu. Sedangkan yang pertama ini untuk fungsi sum if, kita ini akan menjumlahkan misalnya suatu data dengan kriteria tertentu. Jadi ada bantuan atau bisa diartikan sebagai sum if, dia akan dijumlahkan jika, nah gitu ya. Biasanya ini digunakan misal untuk data penjualan atau data peminjaman misalnya gitu ya. Misal mahasiswa A itu sudah meminjam buku berapa kali atau berapa banyak buku, misalnya seperti itu gitu. Jadi ada kriterianya gitu ya. Dan selain ada kriterianya pun ada harus memiliki range data yang bisa dihitung. Kalau misalnya kita lihat di bagian sintaknya untuk sum if itu, yaitu ada tooltips untuk kita masukkan range datanya, kemudian kriterianya apa, misalnya si A, si B, si C gitu ya, atau barang tertentu, dan range penjumlahannya, range data penjumlahannya gitu ya. Ini yang perlu disampaikan dulu supaya kalian paham dengan sintaknya. Nah ini untuk contohnya ya. Untuk contohnya di sini untuk sum if, karena tadi kita harus memasukkan yang namanya range kriteria dan sum range ya. Di sini misalnya ada data penjualan komputer nih. Ada laptop, mouse, printer, dan handphone misalnya. Dari masing-masing tanggal itu ada terjual misalnya laptop jumlahnya berapa dan sebagainya gitu ya. Nah, untuk menulis sintaknya, karena kita harus membedakan ya ketika menulis sintak sum if. Yang pertama range itu berarti di sini ada keterangan yang warna biru ini disebut dengan range, yaitu nama barang dengan jumlahnya berapa gitu ya, nama barang dengan jumlahnya berapa gitu. Kemudian kita harus memasukkan kriteria. Kalau kriteria ini bisa dimasukkan sesuai katanya, laptop, mouse, printer, handphone, kayak gitu ya. Itu karena kita akan mencari total penjualan laptop misalnya. Tapi kalau misalnya rekan-rekan semua akan menghitung berapa total penjualan berdasarkan tanggal, berarti untuk range-nya harus sampai dengan tanggal ya, dari tanggal, nama barang, dan jumlahnya seperti itu. Kemudian yang merah kriteria seperti ini, misalnya kita akan mencari laptop. Kemudian yang selanjutnya yang merah ini yaitu penjumlahan range atau range penjumlahannya ya. Oke, itu untuk sum if gitu. Kemudian untuk count if, untuk menghitung jumlah data dengan kriteria tertentu gitu. Untuk penulisan sintaknya, jadi dia akan menghitung jumlah data berdasarkan kriteria tertentu, misalnya dari segi daftar kehadiran misalnya ya. Sintaknya count if di sini lebih sederhana dari sum if. Dia hanya menanyakan untuk kita isikan terkait range sama kriterianya. Range-nya apa ya, range-nya dari mana sampai mana, kriterianya apa gitu. Jadi ada range kriteria, ada kriterianya. Untuk contohnya seperti ini.
Misalnya kita akan menghitung data kehadiran mahasiswa di salah satu mata kuliah Office Tool, misalnya menggunakan COUNTIF. Nah, di sini misalnya ada beberapa nama mahasiswa, kemudian keterangan ada hadir, izin, sakit, hadir, dan sebagainya. Kita akan menghitung jumlah hadir berapa, jumlah izin berapa, dan jumlah sakit berapa. Mungkin kalau manual ini kita hitung karena hanya ada 10 mahasiswa ya. Oh, yang hadir kita hitung masing-masing 1, 2, 3, 4, 5, kemudian kita isikan 5. Tapi ketika jumlah datanya banyak, ada 20 atau 30 data, tidak mungkin kita hitung manual. Jadi kita gunakan fungsi COUNTIF. Nah, di fungsi COUNTIF tadi untuk di tooltipnya hanya menanyakan range-nya apa, kriterianya apa gitu ya. Nah, range itu cukup di bagian keterangannya aja yang akan kita hitung. Karena kita akan menghitung hadirnya ada berapa, izinnya ada berapa, sakitnya pun ada berapa. Nah, untuk kriteria tinggal disesuaikan. Nanti kita masukkan misalnya untuk jumlah hadir tinggal gunakan kutip hadir gitu ya. Itu untuk COUNTIF. Nah, yang ketiga ini berkaitan dengan fungsi if tunggal atau if bertingkat di materi sebelumnya. Ada yang namanya fungsi logika and or, yaitu untuk membandingkan dua buah kondisi gitu ya. Atau secara mudahnya, secara sederhananya, ketika kita akan membandingkan fungsi if and dan if or gitu ya, kapan kita menggunakannya, kita cukup mengartikan aja. Jadi ketika kita menggunakan if and ya, misal ada dua kondisi yang harus terpenuhi ya. If and itu dia memiliki dua kondisi yang dua-duanya harus terpenuhi supaya bernilai benar ya. Akan menghasilkan nilai true jika semua kondisi terpenuhi gitu ya. Atau kondisinya semuanya terpenuhi pasti akan menghasilkan nilai true gitu. Kemudian fungsi if or ini cukup salah satunya saja. Jika ada dua kondisi, salah satunya terpenuhi maka bernilai benar gitu ya. Untuk memudahkan, ini saya sudah indikan tabelnya ya. Tabel misalnya di sini kondisi satunya terpenuhi ya, kondisi duanya terpenuhi, maka hasil if and itu benar dan hasil if or juga benar gitu ya. Kenapa? Karena kan if and syaratnya dua kondisi harus terpenuhi. Ini dua kondisi terpenuhi maka benar. Sedangkan if or cukup salah satu kondisi yang terpenuhi. Tapi ini karena dua-duanya terpenuhi maka udah pasti bernilai benar. Nah, untuk yang kedua, misalnya kondisi yang pertama terpenuhi, sedangkan kondisi yang kedua tidak terpenuhi, hasil untuk if and itu bernilai salah atau false ya, karena dia tidak terpenuhi kondisinya, tidak dua-duanya terpenuhi. Sedangkan if or akan bernilai benar karena salah satunya terpenuhi gitu ya. Sampai dengan di akhir, jika kedua-duanya tidak terpenuhi maka if and udah pasti bernilai salah dan if or pun bernilai salah karena tidak ada salah satu kondisi yang terpenuhi. Sebagai contoh misalnya untuk if and kita ada ketentuan bahwa mahasiswa akan lulus jika nilai lebih dari 70 dan berperilaku baik. Jika tidak lulus gitu ya. Maka seperti yang ada di gambar, kondisi satunya itu nilai, kondisi duanya itu perilaku. Ketika nilainya di atas 70, misalnya ini 80 dan perilakunya baik, maka hasilnya akan lulus karena dua-duanya terpenuhi. Berbeda dengan contoh yang kedua, nilainya 60, berarti kan tidak memenuhi ya kondisi pertama. Kondisi keduanya perilakunya baik, terpenuhi, namun hasilnya tetap tidak lulus karena if and harus dua kondisi ini harus terpenuhi.
gitu ya. Ini salah satunya tidak terpenuhi, maka hasilnya tidak lulus. Sebaliknya, jika if or, mahasiswa itu akan lulus jika nilainya lebih dari 70 atau berperilaku baik. Jika tidak lulus gitu ya. Nah, di sini berbeda dengan if and yang sebelumnya. 80 itu terpenuhi, baik itu terpenuhi, maka hasilnya lulus. Nah, untuk di yang kedua nilainya 60. Tidak terpenuhi kan? Nilai harus lebih dari 70 untuk lulus ya. Tidak terpenuhi, tapi karena kondisi keduanya terpenuhi, berperilaku baik, maka hasilnya pun lulus. Itu sebagai contoh saja ya. Ini gitu ya, bisa dipahami ya, untuk membedakan kapan kita menggunakan if and, kapan kita menggunakan if or. Nah, lebih lanjutnya kita akan praktek contoh ya. Di sini yang akan saya praktekkan mulai dari yang sum if dulu ya. Di sini ada sum if, data penjualan komputer. Misal di sini laptop terjual ada 2 buah, misalnya 2 unit, mouse ada 5, kemudian printernya ada 1, handphonenya ada 7, boleh. Printer ada 1 lagi atau 2 boleh. Kemudian laptop ada 3, 2, kemudian mouse-nya ada 3, handphone ada 1, dan selanjutnya handphone ada 4. Nah, bagaimana caranya ya? Di sini akan muncul total penjualan laptop, berarti laptop itu ada 1, 2, 3. Total ada 7 laptop yang terjual. Nah, bagaimana caranya supaya terekap gitu ya? Walaupun fungsi ini sebetulnya sudah bisa terhandle dengan fungsi yang namanya pivot table ya, di materi manajemen data Excel yang pertama. Nah, ini kita masukkan dulu sama dengan sum if ya, sum if. Nah, di sini mereka tooltip atau Excel meminta range-nya mana. Ini range-nya. Judul tidak perlu diikut sertakan ya. Kita blok seperti ini. Kemudian karena ini akan tetap gitu ya, supaya tidak berubah-ubah, kita harus mengunci sel yang kita seleksi gunakan F4. Jika kalian pengguna laptop, tekan tombol Fn dan F4 sehingga seperti ini akan ada tanda absolut ya, atau tanda mutlak. Setelah itu kita tentukan kriterianya. Karena di sini akan menghitung penjualan laptop, kita ketikkan saja. Ingat, kalau misalnya tipe datanya karakter, maka kita harus menggunakan kutip laptop. Perlu diketahui sebagai catatan, apa yang kalian ketikkan di sini harus sesuai dengan ketikan yang ada di nama barang. Karena jika ada salah satu yang berbeda seperti ini, misalnya saya menggunakan spasi di sini, itu akan berbeda dengan ada yang ada dalam nama barang ya. Karena yang nama barang tidak ada spasinya, tapi ketika di fungsi atau sintaknya saya pakai spasi, maka tidak akan terhitung. Itu harus hati-hati. Kemudian setelah kita memasukkan kriterianya, kita masukkan sum rank. Sum rank ini jumlahnya, data yang bisa dijumlahkan, ini bentuknya angka. Oke, ini pun sama, kalian harus buatkan absolut atau tanda mutlak, gunakan F4 ya, seperti ini. Kalau sudah, kalian cukup tekan enter. Oke, di sini udah ada nih 7. Apakah betul 7? 2 ditambah 3, 5 tambah 2, 7. Sesuai. Nah, untuk mengisi yang selanjutnya, tinggal kalian copy atau drag and drop seperti ini. Namun yang langkah selanjutnya yang kalian harus rubah yaitu ini.
Di sini karena udah kita absolutkan dia tidak akan berubah datanya, jadi kita cukup merubah nama kriterianya aja. Di sini mouse. Oke. Kemudian selanjutnya printer. Oke. Yang selanjutnya handphone. Oke. Di sini udah sesuai ya. Jadi ketika kita ini yang handphone misalnya di sini 0 0 0, maka semua hasilnya juga 0. Ketika kita input 3, dia akan otomatis terjumlah. Seperti itu ya. Ya, bisa dipahami ini untuk fungsi SUMIF ya. Menghitung data berdasarkan range tertentu dan kriterianya. Oke. Itu untuk SUMIF. Bisa kalian coba dulu, silahkan di post videonya, kemudian kalian uji coba terlebih dahulu untuk SUMIF. Oke, kemudian kita akan lakukan untuk fungsi COUNTIF. Seperti yang ada di materi, ketika kita lakukan fungsi COUNTIF, ya, ini saya hapus dulu. Di sini ada beberapa nama mahasiswa, ada 10 mahasiswa. Ini keterangannya, ada hadir, izin, dan sakit. Gitu. Di sini kita akan menghitung berapa jumlah yang hadir, jumlah yang izin, dan jumlah yang sakit. Itu tidak gunakan SUMIF ya, karena SUMIF membutuhkan data yang berbentuk angka seperti ini, yang perlu dijumlah. Sedangkan ini di COUNTIF ini tidak bisa dijumlah, tapi kita bisa hitung berapa jumlah yang hadir. Caranya sama seperti SUMIF. Kita isikan di sini COUNTIF ya, COUNTIF. Dia akan menanyakan range-nya. Nah, ini yang harus hati-hati. Kalau tadi SUMIF bersama nama barang dan sebagainya gitu ya, dengan jumlahnya. Untuk yang COUNTIF cukup keterangannya saja, gitu ya. Cukup keterangannya saja seperti ini di blok. Kemudian jangan lupa kita gunakan tanda absolut kembali. Oke, maaf. Oke, seperti ini. Jika sudah tanda absolut, gunakan F4, atau di laptop gunakan tekan tombol Fn dan F4 ya. Setelah itu kita masukkan kriterianya. Nah, di sini saya kriteria langsung menginputkan kutip hadir. Kutip. Oke. Jika sudah, cukup kalian tekan enter. Oke, jumlah hadir 5. Apakah benar 5? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ketika yang hadirnya saya hapus, itu udah otomatis 4. Untuk yang izin dan sakit, seperti biasa kalian copy, paste, kemudian tinggal kalian ganti kriterianya izin, kemudian yang selanjutnya itu sakit. Oke, ini sudah. Ketika ini diisikan sakit, maka akan bertambah jumlahnya, gitu ya. Nah, tadi yang harus saya sampaikan juga, ketika salah kriteria, misalnya saya di sini pakai spasi ya, hadir spasi, enter, jadinya 0. Kenapa? Karena yang di hadir, kalau saya ini klik 2 kali, di sini tanpa spasi. Kalau saya tambahkan spasi di keterangan seperti ini, enter, itu baru terdetek. Bisa dipahami ya. Jadi jangan sampai lupa ketika kita setting kriteria harus benar-benar sesuai apa yang ada di dalam tabelnya. Itu. Silakan uji coba untuk COUNTIF, bisa di-post dulu videonya. Ya, kalian bisa praktekkan dulu untuk materi COUNTIF. Oke, selanjutnya untuk fungsi logika. Ya, untuk fungsi logika, kalian bisa konsentrasi dulu di sini. Tadi sesuai dengan materi yang di PowerPoint. Ya. Tadi kalau nggak salah ketentuannya itu
ketentuan. Dia akan lulus jika nilai lebih besar dari 70 dan perilaku baik. Ini untuk yang if and ya. Clue-nya ada dan. Sedangkan untuk if or, ketentuannya dia akan lulus jika nilainya lebih dari 70 atau perilakunya baik. Gitu ya. Nah, kita yang if and dulu misalnya. Di yang if and di sini kita pakai dua kondisi. Sebetulnya ini bisa sesuai dengan kebutuhannya kalian, karena kita bisa membuat beberapa kondisi, bisa 3, bisa 5, bisa 6 dan sebagainya gitu ya. Oke. Di sini saya hapus dulu. Nah, ini datanya. Ada nilainya, ada perilakunya ya. Di sini kita yang akan inputkan sintaknya atau fungsinya. Jadi sama seperti fungsi if tunggal ya, sama dengan if. Oke, seperti ini. Logical test gitu ya. Harusnya kan diisikan misalnya di sini sel A5 ya. A5 lebih besar dari 70 maka lulus dan sebagainya. Karena di sini kita gunakan fungsi if and, jadi kalian ketikkan dulu kata and ya. If and. Nah, jadi posisinya akan seperti ini tooltip-nya. Masukkan logika 1 atau kondisi 1, setelah itu masukkan kondisi 2 dan seterusnya. Nah, di sini baru kita masukkan kondisinya. Kondisi yang pertama itu lebih besar dari 70. Berarti kita masukkan if A5 lebih besar sama dengan lebih besar 70 ya. Lebih besar 70. Ini fungsi yang pertama. Kemudian fungsi yang keduanya itu jika kondisi kedua yaitu B5 sama dengan baik. Oke, seperti ini ya. Jadi jika A5 lebih besar dari 70 dan B5 sama dengan baik, ini kan udah nih dua kondisi. Kalian tutup kurung. Oke, nanti akan balik lagi seperti ini tooltipnya. Logical test. Setelah itu titik koma, tinggal kalian isikan value if true-nya apa, value if false-nya apa. Jika semua kondisi terpenuhi maka lulus. Jika tidak terpenuhi maka tidak lulus. Saya enter. Oke, yes. Nah, seperti ini baik. Sekarang kita kopikan ke baris selanjutnya. Tidak lulus. Kenapa? Karena ini tidak terpenuhi ya kondisi pertamanya. Saya coba ganti jadi 90. Jadi lulus, 2 terpenuhi. Misalnya ini saya ganti jadi cukup. Tidak lulus karena harus bernilai baik. Gitu ya. Oke. Bisa dipahami ya, if and clue-nya 2 kondisi harus terpenuhi jika ingin bernilai benar. Gitu. Kemudian yang kedua, if or. Kalau if or ini cukup salah satunya saja, ya, salah satunya saja. Oke, hampir sama. Kalau sebelumnya kita gunakan if and, di sini kita gunakan if. Di logical test jangan dulu dimasukkan kondisinya, tapi kita masukkan or. Oke, logika pertama berarti di sini kebetulan selnya E5 lebih besar 70, kemudian F5 sama dengan baik. Sudah tutup kurung untuk logikanya. Value if true-nya lulus. Sudah. Jika value if false-nya berarti tidak lulus.
Oke, enter. Yes. Dua-duanya terpenuhi ya. Sedangkan yang kedua ini salah satu yang nilainya 60 ini tidak terpenuhi nih. Kita coba kopikan, berarti harusnya lulus ya. Ya, lulus betul. Karena kondisi kedua itu terpenuhi. Baik. Sedangkan nilainya kurang dari 60. Sekarang kita coba rubah. Misalnya cukup. Kalau cukup tidak lulus karena salah satunya tidak ada yang terpenuhi. Bagaimana kalau kita balik? Perilakunya cukup, nilainya misalnya 90. Hasilnya lulus. Gitu. Oke ya, jadi bisa ya untuk kapan kalian menggunakan if and dan kapan kalian menggunakan if or. Oke, untuk materi sum if, count if, dan logika if and dan if or saya cukupkan dulu sampai di sini. Untuk file materi sebenarnya nanti bisa kalian dapatkan ada di kolom deskripsi ya, bisa kalian download melalui Google Drive. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.